Perencanaan usaha makanan khas daerah. 1. Ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Pada awalnya kita hanya bisa menemukan makanan khas daerah di tempat asal saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini kita dapat menemukan makanan khas daerah di berbagai macam tempat, tidak hanya di daerah asalnya saja. Hal ini merupakan peluang usaha yang potensial bagi para wirausaha kuliner dalam memulai bisnisnya. Pengolahan usaha dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ide usaha dan risiko usaha. Terdapat beberapa faktor yang memunculkan ide usaha. Pertama, faktor internal. Berasal dari pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan orang lain sebagai pelajaran, dan intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Kedua, faktor eksternal. Berasal dari masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, dan pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Resiko usaha disebabkan oleh timbulnya permintaan, perubahan, persaingan, dan akibat lainnya seperti bencana alam, perubahan teknologi, dan lain-lain. Adapun unsur yang mengurangi resiko usaha yaitu 1. Adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. 2. Adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. 3. Adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan dalam lingkungan usahanya. 4. Adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Tugas seorang wirausaha di dalam pengambilan risiko sebagai berikut. 1. Menetapkan kebutuhan dalam tingkat permintaan waktu sekarang. 2. Membeli alat-alat produk yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. 3. Menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. 4. Memberikan kepercayaan kepada pembuat yang lebih kecil. 5. Mengumpulkan informasi usaha. 6. Mengurangi risiko usaha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Simamora dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 30. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, materi saya kali ini adalah tentang keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Nah, mari kita mulai materinya. Dalam berwirausaha, ada 2 kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu antara keberhasilan ataupun kegagalan. Nah, hanya sedikit orang yang mau memahami bahwa kegagalan adalah kunci awal dalam meraih kesuksesan. Sebagai seorang wirausaha, kita harus dapat memahami bahwa kegagalan adalah kunci awal dalam mencapai kesuksesan. Sebagai seorang wirausaha, kita harus mempunyai sikap mental yang tidak mudah menyerah dan terus mau berusaha. Sebagai seorang wirausaha yang bijak, dia akan menjadikan kegagalan yang sudah dialaminya sebagai suatu pengalaman yang berharga dan akan selalu memperbaharui dirinya agar kegagalan tersebut tidak terjadi lagi. Nah, sikap wirausaha juga ketika mereka mendapatkan suatu keberhasilan, biarlah mereka tidak mudah terlena dan mudah jatuh. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha dalam melakukan usahanya. Dimulai dari nomor 1. Dari nomor 1 adalah keyakinan yang kuat dalam memulai usaha. Yang kedua adalah sikap mental yang positif. Yang ketiga, rasa kepercayaan diri. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kelima, memiliki sikap inovatif dan kreatif. Yang ketujuh adalah memiliki sasaran yang jelas atau target yang jelas. Yang kedelapan adalah pengolahan waktu yang efektif dan juga efisien. Yang kesembilan adalah pengembangan diri, dan yang kesepuluh yang tidak kalah pentingnya adalah selalu melakukan evaluasi atau pengembangan diri. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan seorang wirausahawan. Dan tidak itu saja. Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan seorang wirausahawan. Antara lain adalah 1. Kurang memiliki tujuan tertentu dalam memulai usaha. Yang kedua, kurangnya ambisi. Yang ketiga, kurangnya sikap disiplin. Yang keempat, pendidikan yang tidak cukup atau kurang. Yang kelima, sikap yang suka menunda-nunda. Yang keenam, kesehatan yang terganggu. Dan yang ketujuh adalah
kurangnya ketekunan. Yang ke-8, sikap mental yang negatif. Yang ke-9 adalah kurangnya kejujuran. Dan yang 10 yang tidak kalah pentingnya adalah tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan ataupun kegagalan seorang wirausahawan. Dan bukan itu doang faktornya, ada juga beberapa faktor non teknis yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausahawan tersebut. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang matang yang dibuat oleh suatu wirausahawan dapat mempengaruhi dengan jelas keberhasilan ataupun kegagalan produk usaha yang sedang diproduksi. Yang kedua adalah tujuan yang jelas. Saat seorang wirausahawan memiliki tujuan dan target yang jelas, itu akan mempermudah dan membuat dia bersemangat dalam memulai usahanya terus. Nah, yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah mampu bersaing dalam produksi barang yang dibuat oleh seorang wirausahawan tersebut dan mampu bersaing dengan produk orang lain. Nah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah inovatif. Inovatif yang dimaksud adalah peningkatan mutu atau pembaruan mutu yang dilakukan hampir setiap minggu ataupun setiap bulan. Yang kelima adalah yang tidak kalah pentingnya juga adalah pemasaran. Sebagus apapun produk atau barang yang kita buat, itu tidak akan dikenal masyarakat ataupun orang banyak saat kita tidak melakukan suatu pemasaran. Yang terakhir adalah sikap yang tidak mudah mengeluh dan pantang menyerah. Itulah sikap yang paling penting yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan. Demikian presentasi yang sudah saya buat, yang sudah saya paparkan, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Atas segala perhatiannya, terima kasih. D. Pemetaan peluang usaha. Ancaman dan peluang usaha akan selalu ada dari suatu usaha. Oleh sebab itu, penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Oleh karena itu, sebelum melakukan usaha, seorang usahawan harus melakukan pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada seekor keunggulan daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengedepankan kewilayahan dan pemerataan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan melakukan analisa SWOT. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Indonesia memiliki beragam makanan khas daerahnya masing-masing, baik yang berupa tradisional maupun modern. Makanan khas daerah tersebut dibuat dengan sumber daya alam yang populer di daerahnya masing-masing. Selain sumber daya alam yang populer, makanan khas daerah tersebut juga menggunakan berbagai sumber daya lainnya, yaitu 1. Man atau manusia adalah pelaku yang melakukan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Money, uang. Uang diperlukan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan oleh proses produksi, seperti pembelian bahan baku dan pembelian mesin. 3. Material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. 4. Mesin atau peralatan. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Saat ini seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, mesin pun sudah menjadi lebih modern. 5. Metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tipe-tipe untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Market atau pasar. Pemasaran menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah.
Pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran tidak berjalan lancar, modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi terpaksa akan dihentikan. 7. Information atau informasi. Proses produksi tidak akan berkembang dengan sempurna jika didukung oleh informasi yang baik dari orang yang lebih berpengalaman maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, dan koran.